Oke, karena banyak yang bertanya kepada saya bagaimana strategi awal saya dalam memulai bisnis VTube ini, maka saya akan menjelaskan ya. Oke, di awal saya membaca marketing plan itu nggak paham, ya, nggak paham karena buat saya itu tidak familiar, ya. Buat saya yang punya background estetik, ya, untuk mempelajari sistem VTube ini agak kesulitan di awal. Jadi saya harus membacanya puluhan kali baru bisa mulai paham, pelan-pelan mulai paham. Tapi di awal itu benar-benar nggak paham. Jadi apa yang saya lakukan? Saya fokus pada bonus yang terbesar, ya. Dan itu adalah pada bonus group point, ya, bonus tim, bonus group point, ya. Bonus tim ini atau bonus group point ini dihitung dari mana? Dari total biaya pencairan setiap hari, ya. Jadi kita setiap mencairkan poin, ya, mencairkan view point itu dikenakan biaya. Biayanya besarnya itu tergantung, ya, tergantung dari berapa banyak orang member yang kita rekrut, ya. Di marketing plan nanti ada penjelasannya, berapa persen itu ada, ya. Biaya ini tidak masuk ke perusahaan tapi dikembalikan ke kita dalam bentuk bonus group point atau bonus peringkat, ya. Dikembalikan ke kita itu sesuai dengan peringkat kita, ya. Jadi kalau masing-masing peringkat ini kan peringkat di sini ada bronze, silver, gold, platinum, dan diamond, ya. Masing-masing peringkat punya presentase, ya. Jadi ini misalnya satu hari terkumpul 200.000 view point, biaya pencairannya terkumpul misalnya 200.000 view point, ya. Maka ini nanti kalau belajar dibuka marketing plan-nya biar bisa paham, ya. Jadi yang di awal yang saya fokuskan itu memang langsung peringkat gold, ya. Karena peringkat gold itu syaratnya rekrut 20 orang sponsor langsung minimal, ya. Kemudian penonton aktifnya di bawah itu total 2000 orang, ya. Jadi dari 20 orang itu, ya, bisa berkembang ke bawah sampai ada 2000 penonton aktif. Penonton aktif di sini namanya exposure, ya. Exposure itu adalah penonton aktif, ya. Kenapa dibedakan? Karena kalau kita rekrut member kan tidak semua bisa aktif. Tidak semua mau menjalankan misi. Ada yang cuma ikut karena iseng. Nah, ini yang dihitung ini yang aktif. Yang aktif ngeklik iklan dan tuntas menjalankan misi dalam sehari. Nah, waktu itu fokus saya langsung di peringkat gold. Ya, itu kan memang beda-beda ya setiap orang, ya. Karena saya pikir 2000 bisa lah dikerjakan beberapa bulan. Waktu itu saya mikirnya sih seperti itu. Nah, tapi memang nggak nyangka ya dalam waktu 2 bulan malah saya sudah mencapai peringkat diamond. Diamond itu total 100.000 penonton aktif, ya. Kalau sekarang total member saya sudah 450 ribuan, ya. Dan jumlah penonton aktifnya sudah hampir 300 ribuan. Nah, seperti itu. Oke, saya fokusnya langsung pada peringkat gold, ya. Nanti ada hitung-hitungannya di marketing plan itu, ya. Tadi saya bilang ini misalnya biaya pencairan dalam sehari itu 200.000 view point, ya. Ini asumsi. Karena ini kan enggak pasti, ya, berdasarkan banyak sedikitnya biaya pencairan kan gitu. Jadi waktu itu saya lihat perhitungannya, kalau gold itu kan dapat 30%, ya. Jadi 200.000 dikali 30% dibagikan kepada total jumlah orang yang mencapai peringkat gold di VTube. Nah, kita dapat berapa sesuai dengan pembagiannya itu.
Nah, itu dapatnya setiap hari, ya. Setiap hari. Kalau berdasarkan perhitungan yang ada di marketing plan itu, saat biaya pencairan dalam sehari mencapai 200.000, itu peringkat gold terima satu hari bisa 5 jutaan. Ya, ini hanya dari bonus grup poin saja. Nah, waktu itu saya fokusnya di situ makanya. Ya, fokus saya karena di situ, jadi saya fokus karena sudah menetapkan goal ya, target goal. Makanya saya fokus di mencari 2.000 orang menonton aktif. Nah, seperti itu. Nah, karena saya fokusnya di penonton 2.000 orang penonton aktif, maka saya mulai duplikasi. Jadi setiap orang yang saya rekrut, itu saya suruh cari 20 orang juga di bawahnya, ya. Saya suruh cari mereka 20 orang di bawahnya. Sehingga dari 20 itu berkembang menjadi berapa? 400. Dari 400 mencari 20 lagi menjadi berapa? 8.000, ya. Dari 8.000 itu kan duplikasi ya. Jadi mereka ke bawah pasti kalau ada member itu mereka pasti langsung suruh cari 20. Syaratnya seperti itu. Dari situ percepatan itu terjadi. Dari situ justru. Nah, fokus saya sebenarnya itu aja. Jadi setelah mereka bergabung, ini kan awalnya mereka masih buta ya. Yang penting sudah join dulu ya. Kalau orang yang cepat paham bisa kita jelaskan. Cuma kalau orang yang mungkin agak agak gaptek atau butuh berulang-ulang kali, enggak apa-apa. Karena di VTube ini setiap hari kita ini ada presentasi Zoom. Itu menjelaskan tentang marketing plan ya. Selain marketing plan juga ada penjelasan tentang mindset yang benar dan lain sebagainya lah. Pokoknya setiap hari itu selalu ada edukasi program. Jadi kita nggak perlu khawatir. Waduh kok nggak bisa ngajar, nggak apa-apa. Ini yang kita dapat, orang-orang yang kita dapat langsung kita lempar ke Zoom, suruh lihat ya, kita pantau mereka beneran nonton apa enggak ya, di absen kalau perlu kalau perlu di absen. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau kita sudah semakin menguasai, kita bisa bikin presentasi Zoom sendiri. Nah, jadi lebih enak, kita bisa mengajarkan strategi-strategi lain ya. Contoh, strategi penempatan ya. Itu kan untuk masing-masing peringkat itu mulai kalau dari bronze ke silver ya, itu penonton aktifnya itu masih total hitungannya. Tapi mulai gold sampai diamond ya, itu sudah mulai ada pembagian. Artinya ada jalur besar dan jalur kecil. Jalur besarnya dihitung hanya dari 2 orang yang punya penonton aktif paling besar. Ya. Jadi tadi kan 20. Nah, jalur besarnya dihitung dari 2 orang saja yang punya penonton aktif paling besar. Sisanya yang 18 itu masuk ke jalur kecil. Jadi jangan sampai salah taruh posisi. Misalnya dapat jenderal-jenderal, pemain-pemain gede yang jaringan gede, jangan ditaruh sejajar. Ya. Kalau ditaruh sejajar, nanti akibatnya jalur kecilnya akan lebih besar dari jalur besar. Itu akan kesulitan ngejarnya. Jadi caranya bagaimana? Ini perbandingannya soalnya 4:1. Yang gold itu kan jalur besar 1.600, jalur kecilnya 400. Jadi kan gitu. Jadi kita yang harus bisa strategi sendiri. Jadi misalnya kita lihat jalur besar kita masih segini, dapat orang, jangan ditaruh sejajar ya, tapi taruhlah di bawah jalur yang besar. Nah, seperti itu ya. Jadi ini sistemnya ini lebih cenderung ke matahari sih. Yang dibilang jalur besar kecil itu bukan binary ya, bukan kaki kanan kiri ting tong, bukan, tapi itu ada pembagian. Jadi yang jalur besar, saya ulangi lagi, itu terdiri dari 2 titik ya, atau 2 orang yang punya penonton aktif paling banyak. Sisanya itu masuk ke jalur kecil. Jadi saya bikin permisalan ya. Ini kapasitasnya sama 20 orang ini. Misalnya kapasitasnya punya penonton aktif sama-sama punya 100 orang. Ya. Nah,
Kalau kita taruh sejajar semua langsung di bawah kita, ya, itu akibatnya yang jalur besar total penonton aktifnya berapa? 200 kan? Tapi yang jalur kecil berapa? Malah 1.800. Nah, kan kebalik itu. Nah, jadi maksud saya tuh seperti itu. Jadi kalau misalnya dapat yang gajah-gajah, ya memang kita nggak bisa memastikan, cuma kan bisa feeling ya, paling enggak itu feeling. Jadi kalau misalnya oh ini pasti ini bisa besar ini, jadikan satu aja. Yang besar-besar tuh jadikan satu, ya. Taruh di yang jalur besar, ya. Kemudian yang untuk kan tadi syaratnya 20 sponsor langsung. Ya cari lagi. Cari lagi sampai sponsor langsungnya 20. Kita harus cari lagi karena tadi yang member yang kita rekrut itu kan kalau ditaruh di jalur kaki besar di bawah-bawahnya itu otomatis kan tidak bisa sponsor langsung kita. Jadi otomatis sponsor langsungnya berkurang kan, tidak sampai 20 kan. Nah, itu kita cari lagi untuk mengisi kekosongan untuk memenuhi syarat untuk mencapai peringkat. Karena syarat untuk mencapai peringkat ini harus minimal sponsor 20 orang. Ya, jadi nggak masalah lah misalnya yang aktif-aktif sudah dapat 10. Yang 10 ini nggak aktif ya nggak apa-apa. Yang penting kan untuk melengkapi aja. Nah, seperti itu loh. Ya, tapi memang kalau bisa memang semuanya aktif. Cuma kan nggak mungkin kita kembalikan ke hukum Pareto lah. 80-20. Nah, saya juga memegang prinsip itu sih waktu di awal. Sehingga karena yang saya fokuskan itu 2000 waktu itu di awal kan gold yang saya fokuskan. Jadi pikiran saya harus cari 10.000 penonton aktif. Nah itu yang buat saya tuh terus gencar, terus cari, bantu tim di bawah untuk mengembangkan, buat grup WA grup, terus setiap hari memotivasi, terus ngajak mereka ngerekrut, gimana cara ngerekrut apa itu karena saya pedomannya di hukum Pareto. Kalau saya ngepas carinya, misalnya saya ngepas carinya 2000 aja. Nah, 2000 itu apa mungkin bisa aktif semua? Kan gak mungkin, ya toh? Nah, karena saya fokusnya di 2000, maka pikiran saya waktu itu saya harus cari 10.000. Tapi karena saya duplikasi, akhirnya meledak tim saya. Gak cuma sampai 10.000 ya, sampai ratusan ribu. Nah, jadi langkah awal pertama yang saya kejar itu seperti ini. Langkah-langkahnya awalnya tuh seperti ini. Itu yang akhirnya membuat tim saya meledak. Oke, sementara segini dulu ya yang saya sampaikan. Nanti mungkin ada tambahan lagi di episode berikutnya. Terima kasih.